Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sabahul khair ya talamid talamidah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat oleh Allah guna melanjutkan kewajiban kita sebagai seorang siswa, yakni kita harus belajar menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai, yakni di SDN JTS 3. Anak-anak kelas 6. Pada kesempatan kali ini kelas 6 kita akan belajar tentang fi'il madi, ya. Nah, fi'il madi ini adalah materi di pelajaran 2, ya, di bab 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin. Anak-anak semuanya, apakah kalian sudah belajar? Sudah dibaca buku LKS-nya? Nah, kalau kalian sudah belajar pasti sudah tahu ya apa itu fi'il madi. Kita mulai. Nah, fi'il madi itu apa? Nah, fi'il madi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Ya, jadi kalau di Indonesia kan itu kata kerja bentuk lampau. Arabnya itu fi'il madi. Nah, ini kata kerja bentuk lampau fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada waktu lampau. Bisa saja itu kemarin, sejam yang lalu, atau sebulan yang lalu. Nah, itu menggunakan ini fi'il madi. Fi'il madi selalu terdiri dari 3 huruf, ya, dan berakhiran fathah, kecuali bertemu dengan dhamir rafa, ya, bertemu dengan dhamir yang hidup. Nah, itu kalau ketemu dhamir yang hidup nanti berubah kata-katanya itu. Nah, ini contoh fi'il madi. Nah, kalian bisa lihat di LKS-nya, ya. Itu ada, silakan dibuka LKS-nya. Nah, kita pelajari bersama. Ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 ya, 12 fi'il madi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, fi'il madi itu kata kerja bentuk lampau yang terdiri, biasanya terdiri dari 3 huruf, ya, 3 huruf. Nah, dan berakhiran fathah. Contoh ini, kanasa, menyapu, dzakara, mengingat, sami'a, mendengar, jalasa, duduk. Nah,
ini yang mempelajari ini salah mempelajari ini. Sebenarnya darosa. Ya, bukan yudarisu. Kalau yudarisu itu fiilnya fiil mudhari, bukan fiil madhi. Nah, ini diganti. LKS-nya dicoret, diganti darosa, mempelajari atau belajar, ya. Darosa belajar. Akalah makan, qara'a membaca, kataba menulis, ghasala mencuci, dakhala duduk, nadhafa membersihkan, syaraba minum. Ya, ini dihafalkan ya. Dihafalkan, diingat-ingat kosakatanya, al-mufradatnya. Ulangi lagi. Nah, ini diingat. Kanasa menyapu, dzakara mengingat, sami'a mendengar, jalasa duduk, darosa mempelajari atau belajar, akala makan, qara'a membaca, kataba menulis, ghasala mencuci, dakhala duduk, nadhafa membersihkan, syaraba minum. Nah, kalau kalian pengen menghafalnya pengen gampang, bisa dipakai lagu ya. Misalnya kanasa itu menyapu, dzakara itu mengingat, sami'a itu mendengar, jalasa itu duduk, darosa itu belajar, akala itu makan, qara'a membaca, kataba itu menulis, ghasala itu mencuci, dakhala itu duduk, nadhafa membersihkan, syaraba itu minum. Bisa menghafalkan sambil bernyanyi. Pokoknya ini dua harus hafal ya. Kalau kalian tidak hafal nih ya, bagaimana bisa mempelajari ya? Bagaimana bisa mengingat, mengerjakan soal kalau tidak tahu, kalau tidak hafal kosakatanya, seperti itu. Lanjutkan lagi. Nah, itu tadi kalau fiil mudhari'nya, fiil mudhari' yang asli. Nah, sekarang fiil mudhari' bertemu dengan dhamir ya. Bertemu dengan dhamir. Nah, ini dhamirnya ana, ada dhamir ana. Dhamir ana, anta, anti, nahnu, hiya. Nah, untuk fi'il madinya, nah tadi itu ini saya itu dulu ya, baca artinya dulu. Saya telah membaca. Nah, tadi membaca fi'il madinya itu qara'a ya, qara'a. 3 huruf qara'a ini, 3 huruf di depannya ini. Qara'a. Nah, karena mendapatkan domir ana, nah, bertemu dengan domir ana yang hidup, maka akan berubah kata-katanya ya. Qara'tu. Ya, qara'tu. Qara'tu mendapatkan tambahan tu di akhir kalimat. Qara'tu. Qara'tu ini artinya saya telah membaca. Karena fi'il madhi. Nah, madhi kan lampau, berarti yang berarti telah atau sudah dikerjakan. Kalau misalnya Pak, saya telah menulis. Nah, gimana? Nah, yuk gampang saja. Tadi menulis itu fi'il madhi dasarnya ya ini kataba. Kataba.
Kataba mendapatkan domir anta. Nah, ditambahi tu dan kata sebelum tu, huruf sebelum tu ini berakhiran sukun. Nah, kata betu seperti itu ya. Kata betu. Yang berarti saya telah menulis itu. Jadi kalau domirnya ana itu huruf belakangnya ini mendapatkan tambahan tu dan huruf sebelumnya ini disukun itu ya. Kemudian kalau anta, nah dakholta ini dakholta ini ya, bukan dakholta itu. Yang berarti kamu telah masuk dari kata dasar dakhola ya, dakhola jadi ini dakholta ya, mendapatkan kalau tadi ya tu, sekarang ta. Kalau anta ini ta. Tadi akhir kata ya, anta ya, dakhalta, kamu telah masuk. Kemudian anti, sami'ti ya, kamu telah mendengar. Nah, kalau anti mendapatkan tambahan ti di akhir kata ya, mendapatkan ti di akhir kata. Kamu telah mendengar. Nah, ini domirnya anti. Kalau dasarnya sami'a ya, sami'a yang artinya mendengar, karena mendapatkan domir anti maka berubah jadi sami'ati ya. Selanjutnya sekarang kita domir nahnu. Nah, itu artinya itu ya kita atau kami. Nah, dakarna ya, dakarna, kami telah mengulang. Nah, mengulang ya, mengulang itu fi'il madinya pada dasarnya itu dakaro ya, dakaro, mendapatkan imbuk tambahan na di akhir kata ya. Nah, dakarna. Kalau ini yang tadi mendengar mendapatkan domir ana nahnu ya sama. Dak sami'na itu ya, sami'na, kami telah mendengar. Kalau atas juga sama ya, dakhalna, kami telah masuk gitu ya, mendapatkan tambahan na di akhir kata. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini dia perempuan telah menyapu. Nah, ini domirnya hiya, kanasat ya, kanasat. Jadi mendapatkan tambahan tak sukun ya, tak sukun, tak tanis sukun di akhir kata itu ya. Domirnya hiya, kata dasarnya kanasa yang artinya menyapu. Karena mendapatkan domir hiya jadi berubah kata-katanya ya, katanya berubah. Kanasat mendapatkan tambahan tak yang berarti dia telah menyapu gitu ya. Nah, terus kalau huwa gimana Pak huwa? Nah, huwa itu tidak mendapatkan tambahan, tapi huruf asalnya. Kenapa cantumkan? Karena huruf asalnya. Nah, misal ini yo, kanasa kan mendapatkan domir huwa, yo kanasa saja ya. Ini dakaro seperti itu ya. Sami'a, dakhola, jadi kata dasarnya. Jadi tidak ada perubahan tuh kalau bertemu dengan domir huwa atau dia laki-laki. Nah, yang berubah cuma ini ya. Sebenarnya banyak sekali ya domir itu, karena yang di bahasa Arab cuma dibahas yang ini ya, insyaallah. Nah, ini yang kita bahas. Nah, kita lanjutkan lagi.
Nah, fi'il madi. Kalimat yang terdapat fi'il madi sering diikuti dengan keterangan seperti kemarin, tadi malam. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, karena fi'il madi ini fi'il atau kata kerja bentuk lampau, maka keterangannya itu ya kemarin, tadi malam, atau telah, ya. Telah, apa yang telah terjadi ini menggunakan fi'il madi seperti itu. Ya, lanjut. Dalam penggunaan kata kerja harus disesuaikan dengan pelaku fa'il dalam hal mudzakkar maupun muannas. Nah, yang perlu diingat ya fi'il itu namanya kata kerja. Kalau fa'il itu pelaku, ya. Fa'il itu pelaku, subjeknya. Ya. Subjeknya, ini pelakunya. Nah, kemudian lanjut lagi, ini bagian ketiga. Maf'ul bih adalah isim atau kata benda yang terletak setelah fi'il kata kerja dan fa'il kata benda yang berfungsi sebagai objek. Nah, ini objek, bukan objek, ya. Objek. Ya, sebagai objek. Nah, ini ya. Nah, berarti kalau maf'ul itu letaknya di belakang, ya. Yos berketerangan lah itu penjelas terangannya penjelas. Contoh, ini ada contoh penggunaan maf'ul bih, ya. Kata batat darsa. Ini salah, ini bukan kata beta, kata tu darsa, ya. Kalau kata beta ini bukan saya tapi kamu artinya, ya. Kata betu darsa, saya telah menulis pelajaran. Nah, ini salah ini. Saya telah menulis pelajaran. Nah, kalau seperti ini, kalau kata bata darsa yang ini artinya kamu telah menulis pelajaran, ya. Nah, yang maf'ul di sini, yang jadi maf'ul itu adalah darsa, ya, darsa. Apa yang ditulis pelajaran. Nah, pelajaran di sini adalah sebagai maf'ul atau keterangan atau kata keterangan. Nah, kalau kata beta tadi itu ini adalah fi'ilnya atau kata kerjanya. Nah, lanjutkan lagi. Kata yang bergaris bawah adalah maf'ul bih atau objek. Dan harokat terakhir maf'ul bih adalah fathah untuk tunggal dan jamak taksir, ya. Ini jadi terakhirnya harokat fathah, letaknya itu di akhir kata itu tujuan kemarin. Nah, ini silakan diterjemahkan, ya. Ditulis, di pause videonya, kamu tulis terjemahannya, ya. Nah, khiwar baina Farid wa Ismail, percakapan antara Farid dan juga Ismail. Farid, sobahul khair, selamat pagi. Ismail, sobahul nur, pagi juga. Farid, ya Ismail, hal qara'tul Quran, wahai Ismail, apakah kamu telah membaca Al-Quran? Ismail menjawab, na'am, qara'tul Quran, ya, saya telah membaca Al-Quran. Ya Ismail, mata qara'tul Quran? Ismail, kapan kamu membaca Al-Quran? Kamu membaca Al-Quran. Ya Ismail, mata qara'tal Quran? Wah Ismail, kapan kamu membaca Al-Quran? Nah, kemudian Ismail, qara'tul Quran bi bakhirah. Nah, saya telah membaca Quran di
Bakhirah. Nah, ini suatu tempat ya. Kemudian Farid, hal katabda darsa fil baiti? Apakah kamu telah menulis pelajaran di rumah? Ismail menjawab tidak. La kata darsa fi fasli. Tidak, saya telah menulis pelajaran di sekolah. Farid, al sami'tu nasihatul ustad? Apakah kamu telah mendengarkan nasihatnya Pak Guru? Ya. Apakah kamu mendengarkan nasihatnya Pak Guru? Ismail menjawab, "Na'am, sami'tu nasihatul ustad." Ya, saya telah mendengarkan nasihatnya Pak Guru. Ahsanta, baiklah. Syukran, terima kasih. Nah, itu tadi terjemahannya kamu tulis ya, kamu tulis di buku LKS-nya, yaitu kitab LKS-nya, itu kamu tulis artinya. Nah, sekarang ini ada soal. Nah, soalnya silakan kamu tulis ya, kamu tulis di buku tulis dan dikerjakan ya. Nah, ini di pause, ditulis dan dikerjakan ya. Nah, ada 5 soal. Tarjim ila lughatul arabiyyah. Nah, saya telah menyapu. Nah, saya telah menyapu. Ini pakai fi'il madhi semua. Saya telah menyapu. Saya itu bahasa Arabnya apa? Telah itu tidak bisa diterjemahkan ya, karena telah itu bagian dari fi'il madhi. Nah, kami telah juga tidak usah diterjemahkan. Menulis kitab. Nah, menulis apa? Kitab bahasa Arabnya apa? Kemudian kamu perempuan telah duduk di kursi. Nah, nomor 4, kamu laki-laki telah minum teh. Apa? Minum itu apa? Golek iya. Dicari minum bahasa Arabnya apa? Dia perempuan telah membaca Al-Quran. Nah, anak semuanya yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini fi'il madhi ya, fi'il madhi sudah saya jelaskan. Kalau fi'il madhi ini ya, kata dasarnya itu terdiri dari 3 huruf ya. Kalau mendapatkan atau bertemu dengan dhamir, maka akan berubah ya, mendapatkan tambahan tu di belakang. Kalau saya, nah, kalau kami, kemudian ta kalau laki-laki, t kalau perempuan, kemudian sukun kalau tak sukun kalau dia perempuan. Itu ya, diulangi lagi tadi dan dikerjakan ini soalnya. Terima kasih sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video Habib Nasruddin agar kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.